Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Mutawakkil Allah SHMM, dan yang kedua kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang ketiga kepada kedua orang tua yang saya sayangi dan yang sudah mensupport saya. Dan tak lupa pula kepada pembimbing satu, yaitu kepada Ibu Zahidah Itisomabillah ME, dan pembimbing kedua yaitu kepada Ustadz Muhammad Samsul Arifin MM. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Pengukuran Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan berdasarkan model CIBES, studi kasus program kandang komunal Basnas Kota Probolinggo. Bab 1, latar belakang. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kemiskinan dapat diukur menggunakan berbagai indikator ekonomi seperti garis kemiskinan, tingkat pengangguran, dan akses ke sumber daya dasar. Hal ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia menunjukkan penurunan yang konsisten dalam persentase penduduk miskin dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin mencapai 10,19% dengan jumlah total 27,55 juta orang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, persentase penduduk miskin di provinsi ini mengalami penurunan dari 10,35% pada Maret 2023 menjadi 9,79% pada Maret 2024. Menurut BPS Kota Probolinggo menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam persentase penduduk miskin dari tahun 2014 hingga 2024. Pada tahun 2014, persentase penduduk miskin mencapai 9,79% dengan jumlah sekitar 22.000 orang. Zakat produktif adalah pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik atau penerima zakat, berbeda dengan zakat konsumtif yang diberi untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Zakat produktif dialokasikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, serta program pemberdayaan ekonomi, sehingga perlu adanya teknik pengukuran dan tepat guna mengukur aspek-aspek dalam menentukan kemiskinan. Selain penetapan kemiskinan yang digagas oleh Bank Dunia, masih terdapat cara lain untuk mengukur tingkat kemiskinan, salah satunya yaitu dengan menggunakan indeks kemiskinan Islami atau biasa disebut indeks CIBES. Selanjutnya ialah batasan masalah. Penelitian ini membatasi ruang lingkup pada analisis pendayagunaan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan di Kota Probolinggo. Dengan menggunakan model CIBES, fokus penelitian mencangkup kategori kemiskinan yang dialami mustahik sebelum dan sesudah memperoleh zakat produktif dari Basnas Kota Probolinggo. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pendayagunaan zakat produktif untuk menanggulangi atau meminimalisir kemiskinan yang ada di Kota Probolinggo. Dan yang kedua, bagaimana model CIBES untuk mengetahui kategori kemiskinan yang ada di Kota Probolinggo sebelum pendayagunaan zakat produktif. Dan yang ketiga, bagaimana perubahan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan zakat produktif dari Basnas Kota Probolinggo. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menganalisis sejauh mana pendayagunaan zakat produktif untuk menanggulangi atau meminimalisir kemiskinan yang ada di Kota Probolinggo. Dan yang kedua, menganalisis model CIBES sebagai untuk mengetahui kategori kemiskinan yang ada di Kota Probolinggo. Dan yang ketiga, menganalisis perubahan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan zakat produktif dari Basnas Kota Probolinggo. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu pengembangan literatur tentang zakat produktif khususnya melalui pendekatan model CIBES yang masih relatif baru digunakan dalam studi ekonomi Islam. Dan yang kedua, manfaat praktis, yaitu merekomendasikan
rekomendasi bagi pengelola zakat Basnas Kota Probolinggo terkait strategis optimalisasi pendayagunaan zakat produktif, termasuk dalam aspek distribusi dana dan pemberdayaan mustahik. Yang terdahulu, yang pertama di sini ada dari Nur Hafifah Mahyuni pada tahun 2022 sama-sama meneliti tentang zakat produktif dengan menggunakan model CIBES. Perbedaan penelitian ini yaitu berfokus pada efektivitas program pendayagunaan zakat produktif dalam mengurangi tingkat kemiskinan, dan sedangkan peneliti yang ditulis oleh peneliti yaitu berfokus pada kemiskinan yang dialami oleh mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan dari Basnas Kota Probolinggo. Dan yang kedua ada Halimatus Sa'diyah pada tahun 2021, sama-sama zakat produktif dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Perbedaannya responden penelitian dan lokasi penelitian, sedangkan peneliti yang ditulis oleh peneliti yaitu 25 responden dan di Kota Probolinggo. Dan yang ketiga dari Dilla Sintia Mani Kurnia Siwi pada tahun 2023, yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya, di mana peneliti fokus pada dampak pendistribusian dana zakat produktif, sedangkan yang ditulis peneliti fokus pada pengentasan kemiskinan sebelum dan sesudah menerima zakat. Bab 2. Kemiskinan menurut Gatma. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki akses kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan air bersih untuk kualitas hidup. Menggambarkan kemiskinan sebagai keadaan di mana seseorang tidak memiliki apapun yang diperlukan untuk bertahan hidup. Dan yang kedua, zakat. Zakat dalam pandangan Islam, ekonomi Islam, zakat menjadi instrumen dalam pemerataan kesejahteraan. Zakat meliputi dua dimensi, yakni dimensi horizontal dan dimensi vertikal, yang bermakna bahwa zakat menjadi ibadah seseorang kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, model CIBES. Kemiskinan dapat diukur dengan metode-metode yang terdapat pada alat ukur kemiskinan. Salah satu alat ukur kemiskinan yang berdasarkan Islam yaitu CIBES dari Institut Pertanian Bogor. Dengan metode CIBES biasa digunakan untuk menentukan kondisi rumah tangga atau keluarga, termasuk ke dalam kemiskinan material atau kemiskinan spiritual. Metode ini dikembangkan pada tahun 2015. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama yaitu Basnas Kota Probolinggo terus menuju ke program zakat produktif dan lalu pengentasan kemiskinan, dan setelah itu diukur dengan model CIBES. Dan diukur model CIBES yaitu dengan dampak perubahan kemiskinan mustahik sebelum menerima program zakat produktif ke dampak perubahan kemiskinan mustahik setelah menerima program dalam indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual, dan indeks kemiskinan absolutnya, yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah yang disusun dalam peneliti. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama, hipotesis 1. Pendayagunaan zakat produktif oleh Basnas Kota Probolinggo berperan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di kota tersebut melalui peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik. Dan yang kedua, hipotesis 2, model CIBES efektif dalam mengkategorikan tingkat kemiskinan mustahik di Kota Probolinggo berdasarkan dimensi material dan spiritual. Dan yang ketiga, hipotesis 3, terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kesejahteraan material dan spiritual mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan zakat produktif dari Basnas Kota Probolinggo. Selanjutnya ialah bab 3, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengukur perubahan pendapatan mustahik dan klarifikasi mereka
berdasarkan model Cibes sebelum dan setelah menerima zakat produktif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis data secara sistematis dan objektif guna menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah mustahik yang menerima zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Probolinggo. Mustahik ini mencakup individu dan keluarga yang berada dalam kategori ekonomi lemah dan berpotensi untuk memperoleh manfaat dari program zakat produktif. Sampel dalam penelitian ini akan diambil menggunakan teknik Pursovic sampling, yaitu memilih mustahik yang memenuhi kriteria tertentu seperti yaitu mustahik yang telah menerima bantuan zakat produktif dari Basnas Kota Probolinggo. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan yang pertama, kuesioner atau angket digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dan yang kedua, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dan yang ketiga, wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas instrumen. Untuk memastikan validitas kuesioner instrumen akan diuji melalui validitas isi dengan melibatkan ahli di bidang zakat dan ekonomi Islam. Uji validitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan relevan dan mencakup aspek-aspek yang ingin diukur. Sedangkan untuk menguji reliabilitas instrumen akan dilakukan uji coba kuesioner kepada 25 responden di luar sampel penelitian. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Model Cibes. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks kemiskinan yang digunakan untuk menentukan kondisi rumah tangga mustahik, yaitu indeks kemiskinan Islamic Center of Islamic Business and Economic Studies atau Cibes, Institut Pertanian Bogor yang dikembangkan pada tahun 2015. Perhitungan yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam penelitian ini adalah nilai dari material value atau MV, yaitu garis kemiskinan rumah tangga dan pendapatan rumah tangga per bulan. Material value digunakan untuk mengukur standar minimal material yang harus dipenuhi oleh rumah tangga. Nilai MV diperoleh dengan menggali harga barang dan jasa yang dikonsumsi atau PI dengan jumlah minimum barang dan jasa yang diterima atau MI seperti yang telah ditetapkan dalam rumus Cibes. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.